Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada video pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang peta persebaran penduduk di Indonesia. Oke, Bapak hanya mengingatkan, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang letak geografis Indonesia, di mana kita udah tahu bersama apa pengertian dari geografis. Pada pembelajaran sebelumnya juga, kalian juga telah mengenal tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana Indonesia terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Dan ada ribuan pulau-pulau kecil lain. Oke, nah hari ini kita akan membahas peta persebaran yang ada di Indonesia. Yang pertama ini, seperti yang kalian lihat, kita melihat peta kepadatan penduduk yang ada di negara kita. Oke, sebelum masuk ke sini, Bapak ingin menjelaskan bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi, ya, gambaran permukaan bumi yang ditulis atau digambar pada sebuah bidang datar atau kertas. Nah, jadi di depan kalian ini adalah bentuk muka bumi yang digambar pada sebuah bidang datar, ya. Oke, dalam sebuah peta terdapat banyak sekali komponen-komponen peta. Dimulai dari judul peta, yang paling atas ini namanya judul peta. Yang tidak kalah penting adalah legenda. Legenda ini berisi tentang keterangan sebuah peta yang disajikan. Maaf, tadi judul itu adalah terkait tentang peta yang ditampilkan ya. Jadi ini adalah peta tentang kepadatan penduduk judulnya. Legendanya adalah keterangan ya yang menjelaskan isi peta tersebut. Nah, lalu juga tidak kalah penting adalah bagian skala. Yang mana itu skala? Ini adalah skala peta yang kita lihat di depan ini. 1 berbanding 13 juta. Pengertiannya adalah 1 cm pada peta, ya, kita ukur pakai penggaris, kita lihat pakai penggaris. Setiap 1 cm pada peta ini, misalnya jaraknya 1 cm di sini, itu sama dengan 13 juta cm jarak sebenarnya. Jadi cm sama dengan cm juga. Nanti cm yang 13 juta ini tinggal kita konversi atau kita rubah dalam bentuk kilometer, satuan jarak. Oke. Jadi cara bacanya, saya ulangin, ini adalah skala peta. Cara bacanya adalah 1 berbanding 13 juta. Maknanya setiap 1 cm pada peta diukur dengan penggaris di sini sama dengan 13 juta cm jarak sebenarnya, diukur dengan jarak sebenar dengan meteran atau dengan alat ukur lainnya. Oke. Yang tidak kalah pentingnya selain skala adalah arah mata angin seperti ini. Nah, sampai di sini itulah komponen-komponen dari sebuah peta. Ada peta yang lengkap seperti ini, juga ada peta yang hanya menampilkan bagian-bagian tertentu tergantung keperluan peta tersebut, ya. Oke, kita akan masuk ke peta yang ada di depan kita ini.
Bapak ulangin sekali lagi ya. Ini adalah peta tentang kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2013. Tentunya pada tahun 2020 sekarang ini pasti kepadatan penduduknya akan lebih meningkat daripada sekarang. Oke, kita akan bahasnya. Kita lihat dari legenda. Pada peta sudah dibagi setiap daerah dengan warna-warna tertentu. Bisa kalian lihat di peta ini ada warna warna jingga ya. Lalu jingga tua, warna kuning, dan warna merah. Nah, makna dari warna tersebut sudah disampaikan pada legenda di peta ini. Ya, coba kita lihat di sini. Jika peta berwarna kuning, maka di daerah tersebut kepadatan penduduknya adalah 9 sampai 50 orang dalam 1 kilometer. Seperti itu. Dalam 1 kilometer lah, dalam 1 radius kilometer seperti ini. Nah, jika berwarna jingga, maka jumlah penduduknya pada daerah berwarna jingga itu adalah 51 orang sampai dengan 250 orang dalam setiap kilometernya. Jika berwarna jingga tua, maka jumlah penduduk di daerah tersebut antara 251 orang sampai dengan 1000 orang dalam 1 kilometer. Jika berwarna merah, maka jumlah penduduk di daerah tersebut adalah lebih dari 1000 orang per 1 kilometer persegi daerah tersebut. Nah, ini adalah keterangan dari peta yang kita lihat. Oke, sekarang di sini ada warna putih. Di legenda tidak disampaikan warna putih. Baik, Bapak sampaikan warna putih di sini menandakan itu bukan wilayah Indonesia. Jadi ini menandakan wilayah negara lain. Seperti itu ya. Oke. Baik. Kalau kita lihat, ini Pulau Sumatera. Ya. Pulau Sumatera berwarna jingga dan jingga tua. Di Pulau Kalimantan berwarna kuning dan jingga tua di bagian bawah sini. Di Pulau Jawa dan Bali, ini yang kecil ini Bali, berwarna merah. Dan pulau-pulau lainnya seperti ini. Oke. Kita akan bahas, mungkin akan muncul pertanyaan, manakah pulau yang paling padat penduduknya? Jika kita lihat dari gambar ini, maka udah jelas bisa kita simpulkan bahwa yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Dilihat dari warnanya yang berwarna merah semua. Jawa, Madura, Bali ini berwarna merah. Ya. Jika ditanyakan wilayah manakah yang paling sedikit penduduknya, tentunya kita lihat daerah yang berwarna kuning. Nah, ini ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur di sini berwarna kuning. Di Sulawesi sebagian juga berwarna kuning, dan sebagian besar daerah Papua berwarna kuning. Sekarang di manakah kita tinggal? Kita tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin. Di manakah itu? Ini adalah daerah Kalimantan Selatan yang Bapak tunjukkan ini. Nah, ternyata daerah Kalimantan Selatan ini, Provinsi Kalimantan Selatan ini, kepadatan penduduknya antara
kurang lebih 251 sampai dengan 1000 orang dalam 1 kilometer. Oke, seperti itu ya. Semoga dapat menjelaskan kepada kalian. Oke, kita berikutnya akan membahas ke peta selanjutnya, yaitu peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, bisa kalian lihat dari gambar berikut. Nah, ini adalah gambar peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Lagi-lagi kita akan lihat komponen-komponen petanya. Kita mulai dari judul. Di mana judulnya? Apakah ada di atas? Tidak. Judul pada peta ini ternyata ada di bawah sini. Mungkin salah satu pertimbangan penulis peta meletakkan judul di bawah sini adalah untuk estetika atau keindahan. Unsur kedua, di sini ditemukan arah mata angin. Ada skala. Unsur ketiga, ada skala. Oke, ternyata pada peta persebaran suku bangsa ini tidak ada skala. Legenda gimana? Juga ternyata pada peta persebaran suku bangsa ini tidak diperlukan legenda. Oke. Mengapa bisa demikian? Kita bahas dari skala dulu ya. Kenapa mungkin di peta ini tidak disampaikan skala? Karena pada gambar sebuah peta ini sudah dapat kelihatan persebaran suku bangsa di setiap daerah. Sudah dituliskannya masing-masing. Seperti ini, Banjar, Melayu, Melayu, Melayu. Perbedaan warnanya udah jelas di sini. Mungkin jika tidak ada tulisan di sini, keterangan suku di sini tidak ada, maka diperlukan legenda di bawah sini, perbedaan warna mungkin dia tulis. Nah, lalu yang kedua, mengapa di sini tidak disampaikan legenda ya? Karena di sini udah langsung kelihatan pada gambar. Legendanya itu tidak disampaikan di bawah keterangannya, tapi langsung pada gambarnya. Seperti itu ya. Kalau skala tadi mengapa tidak diperlukan? Karena ini adalah peta persebaran suku bangsa. Sehingga mungkin menurut penulis peta tidak perlu disampaikan skala atau ukuran perbandingan luas daerah atau jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Karena ini hanya menyampaikan tentang suku bangsa. Ada banyak sekali suku bangsa di sini. Dibuktikan dengan banyak sekali perbedaan warna di sini. Bisa kalian lihat banyak sekali perbedaan warnanya. Oke, baik. Agar lebih mudah kita ingat, Bapak akan menyampaikan satu gambar berikutnya yang merupakan kesimpulan dari peta ini. Kita bisa lihat di sini. Bisa kalian lihat pada gambar ini lebih simpel daripada yang tadi. Terlihat di sini ada pulau, udah kalian kenal walaupun tidak ada tulisan namanya. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, ini Kepulauan Maluku, dan ini Papua. Di sini udah ada keterangan. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Walaupun masih banyak suku-suku lain, tapi suku ini yang mendominasi di Pulau Sumatera. Diingat ya, di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, dan Benua. Ini adalah suku yang mendominasi di Pulau Kalimantan. Begitupun di Pulau Jawa didominasi oleh suku Betawi, suku Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Silakan kalian lihat sendiri, kalian baca sendiri keterangan suku di setiap daerah. Plus silakan kalian catat
di buku catatan kalian. Seperti itu ya. Ini udah jelas sekali gambar. Nah, ini merupakan kesimpulan atau ringkasan dari peta yang barusan kita lihat tentang persebaran suku bangsa. Menandakan Indonesia sangat kaya sekali dengan suku bangsa. Seperti itu. Baik. Berikutnya kita akan melihat peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian lihat, ada komponen judul di sini, ya. Peta persebaran agama. Nah, lalu komponen kedua ada legenda di sini. Kita lihat ya, ini legendanya. Warna dijelaskan dengan keterangan agama di sini. Apakah di sini ditemukan skala? Tidak. Mungkin karena tujuan dari peta ini cuman menyampaikan agama-agama yang ditandai dengan warna, sehingga tidak diperlukan skala. Apakah ditemukan arah mata angin? Juga tidak. Karena keperluan peta ini hanya untuk menyampaikan persebaran agama saja. Oke, kita akan lihat. Untuk yang berwarna hijau itu ternyata adalah agama Islam. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini ya, hampir didominasi oleh warna hijau. Semakin tua hijaunya, itu menandakan bahwa di wilayah tersebut semakin banyak penduduk yang beragama Islam. Oke, kita bahas dari Pulau Sumatera. Ternyata di Pulau Sumatera ada dua agama yang sangat mendominasi, yaitu agama Islam tentunya yang paling banyak dan agama Kristen Protestan. Ditandai dengan warna biru di sini. Ya. Kita ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan sendiri ternyata ada cukup beragam ya. Di sini cukup beragam agamanya. Nah, oke. Dimulai dari warna hijau yang sangat mendominasi. Lalu ada warna ungu di sini. Ungu terang sama ungu agak gelap. Menandakan bahwa ini adalah agama Kristen Katolik. Ada warna biru di atas sini, menandakan bahwa ini adalah agama Kristen Protestan, ya. Lalu di sini ada warna hijau kecoklat-coklatan. Ini sudah percampuran antara agama Islam dengan agama lainnya mungkin. Seperti keterangan di sini. Hanya tampak sebagai warna hijau kekuning-kuningan dan coklat, menandakan bahwa di daerah ini ada agama selain agama yang empat ini. Bisa jadi di sana ada Konghucu atau masih ada masyarakat yang menganut aliran animisme dan dinamisme atau memuja benda-benda adat seperti itu ya, benda-benda yang dianggap memiliki apa ya, kekuatan atau dan sebagainya ya. Atau mungkin masih banyak di sini kepercayaan tentang agama nenek moyang leluhur seperti itu. Nah, ditandai dengan agama lainnya warna hijau kecoklatan. Kita mengarah ke Pulau Jawa. Hampir sebagian besar di Pulau Jawa berwarna hijau, menandakan bahwa di Pulau Jawa ini mendominasi agama Islam. Oke. Sekarang ini ada yang warna merah. Apa ini? Ini ternyata adalah Pulau Bali. Betul, ternyata di Pulau Bali mendominasi agama Hindu. Seperti itu ya. Nah, tunjukkan ini adalah Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya ini. Oke. Sulawesi juga, Maluku ya. Ini ada Papua. Di Papua ternyata sangat mendominasi agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, ini hijau agak gelap ya, agama lainnya mungkin. Oke. Sampai di sini
peta tentang persebaran agama yang ada di Indonesia. Baik, silakan nanti kalian catat, kalian tidak perlu menggambar, mungkin hanya di buku catatan kalian sampaikan persebaran agama di Indonesia. Kalian tulis aja mungkin Pulau Sumatera seperti itu, dominasi agama Islam dan Kristen Protestan. Lalu kalian tuliskan lagi di Pulau Kalimantan, agama ini yang mendominasi. Kamu tuliskan sesuai keterangan ini ya, agar catatan kalian lengkap. Yang tadi tentang suku, kamu tulis aja judulnya persebaran suku bangsa di Indonesia. Kamu tulis lagi di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera mungkin, suku Aceh, Batak, Minang, Melayu, seperti itu ya. Bapak mau lihat kemandirian kalian dalam mengerjakan atau membuat catatan sendiri ya. Oke. Berikutnya lagi nanti ini tentang kepadatan penduduk, bisa aja kamu tulis di Pulau Kalimantan seperti itu, penduduknya ini kurang lebih antara 9 karena warna kuning dan jingga, antara 9 sampai dengan 50 dan 51 sampai dengan 250 pada Kalimantan Selatan, seperti itu ya. Silahkan kalian buat sendiri catatan yang memudahkan kalian seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga dapat kalian pahami, dapat kalian ambil pelajaran dari video pembelajaran yang telah kalian lihat ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.